Pernahkah kamu merasa jantung berdebar-debar lebih kencang, kepala penuh pikiran, atau bahkan tiba-tiba lupa apa yang hendak dilakukan? Itu semua bisa jadi tanda-tanda stres. Di zaman yang serba cepat ini, stres sering kali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, apa jadinya jika stres ini dibiarkan tanpa kita sadari dampaknya yang luar biasa? Stres dapat menyerang melalui berbagai gejala fisik dan mental, berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Gejala emosional seperti mudah tersinggung, cemas, depresi, dan perasaan kewalahan adalah beberapa contoh awal dalam hal perilaku stres. Yang ini bisa membuat seseorang menunda-nunda, menghindari tanggung jawab, bahkan meningkatkan penggunaan alkohol atau obat-obatan. Secara kognitif, stres bisa menyebabkan pikiran berkecamuk, lupa, kesulitan fokus, hingga pemikiran yang pesimis. Tak ketinggalan, gejala fisik seperti energi yang tiba-tiba melemah, sakit kepala, bahkan insomnia, hingga masalah pencernaan juga merupakan tanda stres yang tidak boleh dianggap enteng. Dalam jangka panjang, stres kronis dapat memicu masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit kardiovaskuler, obesitas, disfungsi seksual, hingga masalah yang sulit dipecahkan dan menimbulkan kulit itu juga berpengaruh. Bahkan rambut itu juga bisa rontok. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali dan mengelola stres dengan teknik-teknik manajemen stres seperti bernafas dalam-dalam, meditasi, olahraga, dan mendapatkan dukungan dari teman-teman, mungkin keluarga atau profesional tentang kesehatan mental lainnya. Mengingat pentingnya mengelola stres, bagaimana sebenarnya dampak stres pada hubungan interpersonal kita? Apakah hubungan dengan orang terdekat kita itu ikut terpengaruh? Mari kita selami lebih dalam pada bagian yang selanjutnya. Oke, kita lanjut di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, stres tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada hubungan mereka dengan orang lain. Dalam konteks hubungan, stres bisa menyebabkan berbagai masalah yang merusak fondasi hubungan itu sendiri. Misalnya, stres bisa menimbulkan masalah komunikasi, di mana satu pihak mungkin kesulitan menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan jelas, dan ini menyebabkan kesalahpahaman, bahkan bisa jadi terjadi pertengkaran. Kekurangan energi atau energi yang lemah itu juga bisa menciptakan frustasi dan rasa tidak cocok pada pasangan. Makanya mengelola stres dalam hubungan memerlukan komunikasi yang efektif, penetapan batas yang jelas, sehingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kemampuan untuk berkompromi dan mencari bantuan profesional itu sangat diperlukan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, tetapi juga untuk mengatasi tantangan dalam mengelola stres secara lebih luas. Stres merupakan fenomena yang universal, namun cara setiap orang menghadapi dan mengatasinya itu bisa sangat berbeda. Terdapat beberapa tantangan umum yang seringkali dihadapi dalam proses mengelola stres. Memahami tantangan ini merupakan langkah pertama untuk mengembangkan strategi yang paling efektif dalam mengatasi stres. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi penyebab stres. Salah satu tantangan terbesar adalah mengenali apa saja yang menyebabkan stres itu terjadi. Terkadang penyebabnya mungkin tidak langsung terlihat atau terasa samar karena tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari atau pola pikir yang tidak kita sadari.
Menjaga stres bisa membantu mengidentifikasi pola dan tema umum yang menyebabkan stres. Yang kedua, mengubah reaksi terhadap stres. Menghindari stres mungkin terasa lebih mudah daripada mengubah cara kita bereaksi terhadapnya. Namun, belajar untuk beradaptasi, mengubah kebiasaan, atau menerima penyebab stres bisa menjadi pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola stres. Yang ketiga, kita bisa memutus mekanisme yang tidak sehat. Banyak orang beralih ke kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, atau makan berlebihan untuk mengatasi stres. Memutus kebiasaan ini dan menemukan alternatif yang lebih sehat bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang keempat yaitu mempertahankan gaya hidup yang seimbang dengan cara menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau perawatan diri bisa menjadi sulit terutama ketika tingkat stres kita itu sedang tinggi. Menentukan prioritas untuk perawatan diri dan menetapkan batasan bisa menjadi tantangan, namun ini cukup esensial untuk manajemen stres. Yang kelima, mencari dukungan. Beberapa orang mungkin merasa sulit untuk meminta bantuan atau membuka diri tentang stres yang dialami. Mencari dukungan dari teman, keluarga, dan profesional lainnya bisa menjadi tantangan, namun sangat penting untuk mengelola stres dengan cara yang sangat efektif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.